Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Gitu kita rindu datang kepada Tuhan. Hanya kemenangan, hanya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Syukur dan terima kasih. Bapa kekal mulia, Kau hadir di Luar sini. biasa kasih-Mu pagi ini ya Yesus. Memulihkan Terima kasih. hati, menyembuhkan yang Terima kasih Tuhan, terluka. terima kasih. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami merendahkan hati Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sampai pada saat ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Engkau. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu hari lagi kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami Tuhan. Jika Engkau bertahta di atas pujian kami, kami yakin dan percaya urapan-Mu nyata ada di tempat ini. Hadirat-Mu nyata ada di tempat ini ya Bapa. Syukur dan terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan Engkaulah Allahku, Engkaulah sumber dan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, tanpa berganti dan selalu menghadapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
biasa kasih Tuhan pagi ini, amin. Luar biasa kasih Tuhan, kita akan bangkit merayakan kemenangan Tuhan, haleluya. boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Karena kita diberi kuasa yang luar biasa. Pakai
Silahkan duduk kembali. Terpujilah hanya kepada Tuhan Yesus kita, bahwa dialah yang terkuat dalam hidup kita, dan kita tetap bersandar pada kebesarannya. Amin. Haleluya. Tuhan, tetap gandul Gusti. Cuma dialah satu-satunya penolong hidup kita. Amin. Hale. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan pagi ini. Kita percaya ada sukacita dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah firman yang menguatkan hati kita dalam keadaan apapun. Kita percaya janji-janji firman yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sering kami tidak tahu apa yang kami perbuat, tapi kami tahu tangan-Mu kurang panjang untuk menolong kehidupan kami. Tak percaya, Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Mari kita semua bangkit berdiri. Genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela. Terima kasih buat karya-karya-Mu ya menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi
haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, pujian kami dapat menjadi berkat, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan kembali mendengar akan firman-Mu. Beri kami pengertian Bapa, supaya kami dapat memahami, mengerti kehendak-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan apa yang telah Engkau firmankan bagi kami. Kami rindu iman kami semakin hari dapat semakin bertumbuh. Amin. Terima kasih. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau urapi kami hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, konsentrasi kita, ya kita lupakan semua yang ada di luar, ya, masalah-masalah yang ada di luar. Pagi hari ini mari kita fokuskan pikiran kita hanya untuk firman Tuhan. Amin. Ya, nanti kalau saudara yang pegang HP setelah baca Alkitab, saudara letakkan. Kalau masih dipegang saja terpegang saudara. Ya, setan itu berusaha mau mencuri firman. Ya, sekali lagi setan itu mau berusaha mencuri. Supaya apa? Supaya saudara tidak memperoleh apa-apa. Ya. Tubuh saudara bisa ada di gereja, tapi saudara gak dapat apa-apa. Karena apa? Karena fokus saudara sudah tidak lagi pada firman Tuhan, tapi fokusnya, pikirannya, siapa tahu WA-an sambil dengar firman Tuhan saudara. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, firman Tuhan disambi main game saudara. Ya. Jadi kalau saudara gak bisa mengendalikan itu, lebih baik matikan aja HP-nya. Saudara atau saudara letakkan. Ya, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara menang. Setiap orang percaya, setiap manusia, bukan cuma orang percaya, saya percaya pengen hidupnya itu menang, saudara. Di dalam kesulitannya, di dalam persoalannya, dalam masalahnya, dia pengen menang hidupnya. Tapi banyak orang yang masih kalah. Karena melihat persoalan yang dia hadapi itu sangat besar. Sehingga rasanya enggak mungkin saya bisa ngatasi. Saya butuh yang begitu gede.
Sehingga berusaha sekuat tenaga dengan kemampuannya sendiri, saudara. Sehingga ia mulai tinggalkan Tuhan. Karena apa? Pikirannya, wah, nek aku gak kerja dengan tenanan gak bakal bisa menyelesaikan semuanya. Kalau aku gak berusaha sungguh-sungguh, aku gak bisa selesaikan semuanya. Berapa banyak orang Kristen pun yang masih berpikir seperti ini. Ya. Kali lagi banyak juga orang Kristen masih berpikir seperti ini, saudara. Ini pikirannya dunia, saudara. Ya. Saudara sudah tidak hidup menurut cara-cara dunia. Saudara, firman Tuhan katakan kamu harus beda dengan dunia. Jangan jadi sama dengan dunia. Pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang harus dikerjakan ketika kita ngadepi masalah yang besar, saudara. Bahkan orang lain gak berani ngatasi, gak berani ngadepi. Ya. Orang lain yang punya kita lihat, kita pandang punya kemampuan, tapi gak berani ngatasi, saudara. Mari pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita. Ya. Kita akan buka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang ke-17. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Satu Samuel pasal 17 mulai ayat yang pertama. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan belajar dari cerita ini, cerita yang sudah sangat terkenal. Ya. Bahkan orang Kristen pun, bukan orang Kristen pun kenal cerita ini. Ya, yaitu cerita Daud dan Goliat. Ya. Saya akan bacakan, saudara simak. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi
Jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini di barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ceritanya jelas, ya. Cerita dari Daud dan Goliat. Ya. Siapa Goliat itu, saudara? Ya. Goliat adalah seorang pendekar. Pendekar itu ahli bela diri, saudara. Dan bukan orang biasa, bukan pendekar biasa, tapi Goliat seorang raksasa, bisa dikatakan. Di sini firman Tuhan katakan tingginya berapa, saudara? 6 hasta sejengkal. Itu kalau di meter kira-kira tinggi daripada Goliat ini 3 meter, saudara. Ya, bayangin, ada orang tingginya 3 meter dan ahli bela diri. Siapa yang berani ngelawan, saudara? Kalau tinggi 2 meter gitu aja masih belum seberapa. Tetapi tingginya 3 meter. 3 meter itu segini, saudara. Sampai atas itu, ini cuma sekitar 270 mimbar ini, saudara. Sampai plafon itu, ya mungkin sampai plafon yang di sini 3 meter. Ya. Dan orang yang tingginya 3 meter pasti badannya gede, nggak mungkin ya nyekingking tapi tinggi. Dan dia adalah seorang pendekar. Dia dilatih mulai awal, mulai kecil dilatih untuk bela diri, saudara. Ya, mari kita perhatikan masalah apa yang dihadapi oleh orang Israel. Ya. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Goliat selain dia seorang raksasa yang tinggi besar, dia memakai pakaian lengkap, pakaian perang lengkap, saudara. Ya, kalau saya baca dikruskan saja supaya kita lebih gampang, ya saudara. Di kepalanya ada ketopong tembakau. Ia memakai sisik, memakai pakaian perang bersisik seperti ikan terbuat dari tembaga yang beratnya kira-kira 57,5 kilo. Pakaian dan ketopongnya itu 57 kilo, saudara. Ya, orang biasa ngangkat 50 kilo wis sempoyongan, saudara. Ya, 50 kilo. Gampangane semen sak nek diangkat dhewe ya abot. Karena dia seorang raksasa. Ya. Dia kuat, saudara. Badannya kuat. Bayangkan ujung lembingnya, ujung tombaknya itu berarti 7 kilo besi, saudara. Jadi pucuke tombak itu 7 kilo. Kita bayangkan, besar, ya kuat. Siapa yang berani ngadepi? Dan Goliat menantang orang Israel. Kita gak usah repot-repot perang. 1 lawan 1 saja.
Suruh seorang yang paling berani, yang paling pinter, yang paling kuat ngadepi saya. Nah, saya kalah berarti orang Filistin kalah. Kalau saya menang berarti orang Israel kalah. Sederhana, saudara. Tantangannya Goliat. Tetapi orang Israel, apa yang terjadi? Mereka takut. Ya. Orang Israel mereka ketakutan. Mereka tidak berani. Ya. Bahkan Saul sendiri seorang raja, dia takut, saudara. Saul sendiri seorang raja ketakutan. Dan kalau rajanya takut, pasti tentaranya ikut takut. Dan itu saudara, tantangan itu berhari-hari. Jadi mereka cuma adep-adepan mau perang, tapi enggak perang-perang, saudara. Yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Tiap pagi hari dia Goliat ini cuma nantang aja. Ayo kirim seorang. Masalahnya besar. Rasanya enggak mungkin ada seorang pun yang berani ngadepi Goliat. Kalau kita yang tahu ceritanya, Goliat itu kalah karo Daud sing kecil, saudara. Iya toh? Karena kita sudah tahu endingnya. Tetapi mari kita bayangkan kalau kita ada di tempat itu, kita belum tahu nanti siapa yang akan lawan. Ya. Yang lawan Goliat siapa dan akhirnya seperti apa. Demikian juga dalam hidup kita. Kita seringkali kita ngadepi masalah yang rasanya buas. Nek basane wong Surabaya ini besar, saudara. Ya, besar itu gede banget, saudara. Ya. Rasanya enggak mungkin untuk bisa ngatasi. Gak mungkin saya bisa menang. Tapi pagi hari ini Tuhan mau mengajari kita bagaimana kita harus ngadepi tantangan yang besar itu, saudara. Ternyata ngatasinya gak susah. Ketika kita tahu jalan-jalan yang harus ditempuh, ngatasinya ternyata gampang. Karena apa? Gampang karena kita tahu. Mengapa susah? Karena nggak tahu, saudara. Ya. Buat anak seorang SD, ya kalau masih kelas 1, kelas 2, ngitung penjumlahan itu susah. Penjumlahan itu tambah-tambahan itu susah. 11 tambah 23, ngono wis bingung, saudara. Apalagi nek sudah 25 ditambah 37, wes mumet, saudara. Wes ningkat harus driji. 35 drijine ora cukup. Ngerti carane, tapi ora mudeng, saudara. Wes diterangne di sekolahan, enggak mudeng-mudeng. Meningkat kelas 4, gak tambahan perkalian. Karena apa susah? Gak apal.
6 kali 6 piro? Aduh. 6 ditambah 6 ditambah 6 itu karo driji. Gak selesai-selesai. Karena apa? Gak ngerti. Apa maneh nek perkalian wis disusun saudara. 15 kali 24 malah mumet maneh. Karena gak ngerti. Ya. Tapi kalau sudah ngerti, kecil. 6 ping 6 36. Susun pun nek ngerti, ya ketemu jawabannya saudara. Gampang, karena ngerti. Tapi banyak orang Kristen yang sego ngerti gimana ngadepi masalahnya. Padahal sebetulnya gampang. Masalah yang besar, yang menakutkan, menghadapi badai hidup yang menakutkan. Kita akan belajar, mari. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga Daud bisa menang? Meskipun Daud masih kecil saudara, masih remaja. Pada saat itu Daud baru berumur 17 tahun saudara. Anak 17 tahun harus menghadapi Goliat yang besar tadi. Tapi kok bisa menang ya? Apakah Daud seorang tentara? Bukan. Daud bukan seorang tentara. Daud bukan seorang ahli bela diri pada saat itu. Ya. Sekali lagi Daud saat itu dia bukan ahli bela diri, gak latihan silat saudara kalau sekarang inilah. Ya. Dia bukan seorang pendekar, tapi dia seorang gembala domba. Ya. Cah angon wedhus saudara, tapi iso ngadepi Goliat. Luar biasa tak? Dia bukan apa-apa. Jangan kita pikir Daud kan seorang raja. Pada saat itu Daud belum jadi raja. Daud masih seorang remaja. Anak bungsu jadi tentara aja enggak saudara. Cuma Daud pada saat itu disuruh ayahnya ngirim kakak-kakaknya ke medan perang, ngirim makanan. Daud, kalau saudara baca selanjutnya, ketika Daud masuk di medan perang sama kakak-kakaknya diseneni. Kamu ini ngapain kesini? Ini bukan tempat dolanan, ini perang. Ngapain kamu kesini? Tidak boleh kan lo. Isamu apa? Ayo. Iki sik cilik isamu apa? Mari kita belajar saudara. Mari kita perhatikan, kita buka Samuel pasal 17 ini ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Saat itu Daud tanya-tanya. Ketika mendengar tantangan Goliat tadi, ya, Daud tanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang
hidup. Saudara, di sini Daud mengenal siapa dia. Daud mengenal siapa orang tentara Israel itu. Orang Israel sendiri gak ngerti siapa mereka. Tetapi Daud tahu dirinya ini siapa. Ya. Daud katakan, ya, kita ini adalah barisan daripada Allah yang hidup. Kita ini adalah tentara daripada Allah yang hidup. Gak ada seorang Israel yang berpikir seperti itu. Daud kenal dirinya siapa. Daud mengubah cara pikirnya. Dia berpikir gak seperti orang lain berpikir. Ya. Kali lagi Daud tidak berpikir seperti orang lain. Kalau orang lain katakan, aku kisone apa? Demi masalah si kaya itu, aku kisone apa? Aku ki wong kecil, wong cilik. Mungkin orang lain katakan kowe iki sapa? Tapi ketika Daud mengenal dirinya itu siapa? Ya, untuk bisa mengenal dirinya siapa, pikirannya harus berubah. Ya, firman Tuhan katakan jangan jadi seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikirannya berubah, saudara. Saudara bukan orang biasa. Amin. Ya, saudara bukan orang biasa. Aku ini loh pertama putrane Gusti. Saya ini putrane Gusti loh. Ya. Gak semua orang bisa berani katakan aku ini anak-anak Tuhan. Ketika saudara menyadari kalau saya ini anak Tuhan, saudara akan memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara memiliki roh yang paling besar di dunia ini. Ya. 1 Yohanes katakan roh yang ada di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, mari kita kenali diri sendiri. Aku ki sapa yo? Ya. Aku ki sapa? Ya. Mikirnya beda dengan dunia. Jangan ikut-ikutan dunia. Nah, dunia untuk ngatasi masalah, ya kamu harus kerja keras. Kerja sekeras-kerasnya. Ya. Tanpa kerja keras enggak membuahkan hasil. Itu dunia, saudara. Tapi kita berpikirnya beda. Saya tahu saya siapa. Saya lebih penting percaya kepada Tuhan daripada percaya masalah saya. Saya lebih percaya kepada Tuhan dari perkataan orang lain. Kita seringkali masih terpengaruh dengan apa kata orang. Ya enggak?
oh masalahmu itu angel loh. Nah, oh kowe iki dibuntuti. Ada kuasa yang membuntuti kamu. Orang lain boleh katakan seperti itu, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Kalau aku bersama dengan Dia, masalah yang besar gak ada masalah. Kesulitan gak ada masalah. Persoalan katanya gede, ketoke gede, gak ada masalah. Kenali dirimu sendiri. Hal yang kedua, yang Daud lakukan apa, saudara? Kita baca ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud. Sebelum Daud menghadapi Goliat, ketika dia ketemu dengan Saul, Saul sebagai seorang raja, Daud mau maju perang menghadapi Goliat yang dengan pakaian perang lengkap. Gampangane panah gak tembus karena dia pakai pakaian apa tadi? Tembaga. Sing abote 57 kilo. Saul pun usul kepada Daud, suruh pakai baju perang. Dipinjemi baju perang, dipinjemi ketopong kepala, saudara. Daud coba dipakai. Ya. Wong sarane wong liya lho, saudara. Sarane seorang raja, mosok diabaikan, ya, dicoba, saudara, pakai ketopong, baju sirah, baju perang. Mau jalan susah ternyata, saudara. Ya. Dia mau berjalan susah. Ternyata saran dari orang lain itu, saran dari dunia enggak cocok. Kelihatannya benar, saudara. Benar enggak? Semua tentara mereka pakai pakaian perang. Tapi buat Daud enggak cocok sarannya dunia ini. Kebiasaan dunia yang dilakukan oleh dunia enggak cocok ternyata. Malah bukannya dia bisa bergerak bebas, dia malah mau jalan saja susah. Ya. Demikian juga orang Kristen banyak yang seperti ini. Ketika ngadepi persoalan, larinya ke siapa? Ke orang lain. Saran-saran dari dunia, pola pikir dari dunia yang diberitahukan. Oh, nek ngadepi masalah ki ngene. Mungkin untuk dunia itu benar, saudara. Kali lagi untuk dunia benar. Tapi enggak pas buat saudara.
Karena saudara bukan orang dunia. Saudara ini sudah dipisahkan dari dunia, ingat. Ingat, kita ini sudah dipisahkan dari dunia. Sudah dipindahkan dari dunia. 1 Petrus pasal 2, kamu bangsa pilihan Allah. Sudah dipisahkan oleh Allah. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Ini diingat-ingat. Saudara bukan orang dunia ini lagi. Saudara adalah orang-orang kerajaan surga. Sehingga sarannya dunia gak cocok. Memang di dunia wis biasa harus seperti itu. Tapi ketika Daud memakai sarannya Saul, dia pakai baju sirah, pakai ketopong, malah gak iso melaku, saudara. Kemudian Daud lepaskan semuanya. Daud lepaskan. Apa yang dikerjakan Daud? Kalau di sini firman Tuhan katakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Bawa tongkat. Seorang gembala selalu bawa tongkat. Tongkat gembala. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Daud menggunakan apa yang ia miliki. Sekali lagi, Daud menggunakan apa yang dimiliki. Gak pinjem orang lain. Wah, aku duwe ku iki. Untuk ngadepi Goliat yang besar, yang gagah. Daud menggunakan apa yang dimiliki. Yang dimiliki apa? Tongkat dan ketapel, saudara. Ketapel itu neng di sini ya kayak pelintengan ya. Tapi pelintengannya orang sana beda dengan pelintengannya yang kita tahu kan, ujungnya kayak Y itu tuh ya. Dia menggunakan apa yang dia miliki. Sekarang sudah punya apa dalam diri saudara? Untuk menghadapi Goliat, untuk menghadapi masalah saudara. Saudara punya apa? Apa ya sing aku duwe? Ayo, coba pikir, saudara punya apa tuh? Untuk menghadapi Goliat? Aku punya Tuhan yang besar. Benar gak saudara? Apa yang saudara miliki? Aku punya Tuhan yang besar, yang diremehkan oleh dunia. Tuhan kita, dunia gak ngakui apa kui, tetapi aku punya Tuhan yang besar, yang kalau dia berjanji pasti menggenapi. Kalau dia katakan iya, pasti iya. Kalau dia katakan tolong, pasti tolong. Apa yang saudara miliki? Gak perlu pinjam yang lain. Gak perlu, aku golek wong pinter.
duduk dukun, wong pinter, saudara. Paranormal nah sekarang ini. Sek golek di dunia, saudara. Daud cuma apa yang dia miliki, yang dia pakai untuk berperang, untuk mengalahkan Goliat. Dia cuma bawa tongkat, cari batu, dan umbannya printengan, saudara. Nah, sekarang ini kita yang ngerti. Memang rasanya aneh, rasanya gak masuk akal. Oh, mau ngalahin Goliat, sing digoleki sing dijupuk apa? Watu, saudara. Senjatane apa? Ketapel. Aneh toh? Makanya jadi orang Kristen itu orang Kristen sing aneh. Kalau saudara nggak aneh bukan orang Kristen. Nek saudara di hadapan dunia podo wae. Maka dari itu firman Tuhan, jangan jadi seperti dunia. Mungkin saudara dianggap dunia orang aneh bene. Nek gak aneh bukan orang Kristen. Nek gak aneh bukan orang percaya Tuhan. Ngerti tak? Ya, buat dunia ketika Daud mau melawan Goliat, bawa ketapel karo tongkate, saudara. Kabeh wong padha guyu. Bahkan Goliat sendiri guyu. Mbok anggap aku ki anjing ta. Ya, dinyak orang. Mungkin orang Israel enggak berani ngenyek. Mau ngenyek wong aku dhewe gak wani kok. Sik mending ana sing wani. Iya gak, saudara? Sik mending ana sing wani ngadepi Goliat. Wong aku dhewe gak wani. Komandannya sendiri gak berani kok. Komandan pasukannya gak berani kok. Untung-untung sih mati ya wis bene wong siji ya. Dianggap dunia aneh. Jadi hidup orang Kristen, hidup yang aneh. Kalau enggak aneh bukan orang Kristen. Nah, pikir. Coba dipikir. Daud maju melawan Goliat cuma dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya apa yang dikerjakan Daud? Ayat yang ke-48, saudara. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Saudara perhatikan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh menemui orang Filistin itu. Daud mau menghadapi musuhnya. Daud mau menghadapi secara berani. Gak karo ndelik golek lenone, saudara. Wong senjataku ngene kok. Aku tak ndelik ning nggon sing tersembunyi. Aling-aling watu. Ben Goliat mau mukul saya enggak iso. Daud enggak seperti itu. Dia berani menghadapi Goliat. Dia maju.
bahkan bukan jalan. Ini katakan, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh, saudara. Bukan lari menghindari musuh, tapi lari ke barisan musuh. Lari menghadapi masalah. Jadi orang Kristen jangan takut masalah. Ono masalah wedi melayu. Enggak. Itu bukan tipenya orang percaya. Ya, Daud percaya kepada Tuhan. Daud mengalami banyak sekali pengalaman dengan Tuhan. Ketika ada singa mau menerkam dombanya, Daud maju kalahkan singa. Ketika ada beruang mau ngerebut dombanya, Daud maju kalahkan beruang itu. Wis pengalaman. Betulnya orang Kristen juga wis pengalaman ditolong Tuhan. Benar enggak? Siapa yang belum pernah ditolong Tuhan? Angkat tangannya. Enggak ada toh? Semua pernah ditolong Tuhan? Amin. Berapa kali ditolong Tuhan? Siapa yang ditolong 3 kali? Yang ditolong 4 kali, 5 kali, 10 kali. Tapi kok sih gak percaya ya? Wis ditolong 10 kali, 100 kali loh. Kok sih gak percaya? Kebacut, saudara. Kalau Tuhan sudah tolong saya dulu, Tuhan juga akan tolong saya sekarang. Dan dia lari menuju barisan musuh. Untuk apa? Menemui Goliat, saudara. Untuk menemui orang Filistin itu. Orang Filistin itu siapa? Goliat. Dia enggak golek lenone Goliat. Cari kesempatan sing pas Goliat, enggak. Tapi dia lari menemui Goliat. Enggak karo mindik-mindik, wani ora. Tapi tenang, lari maju, temui Goliat. Dan akhirnya Goliat kalah gara-gara apa, saudara? Watu cilik. Ya. Goliat kalah gara-gara apa? Gara-gara apa Goliat mati? Cuma gara-gara batu yang diumbankan oleh Daud. Ya. Goliat akhirnya kalah. Bukan karena apa? Bukan karena Daud yang hebat. Bukan. Tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam Daud. Sekali lagi Daud menang atas Goliat bukan karena Daud terlatih. Tetapi Daud menang dari Goliat karena apa? Tuhan bekerja di dalam Daud. Filipi pasal 2 katakan, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Loh, enak tak, saudara? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, yang bekerja di dalam kamu. Seperti Daud. Ya.
Ketika Goliat pakai ketopong, pakai baju zirah, kemungkinannya kecil sekali untuk bisa mengenai untuk bisa membunuh Goliat. Padahal senjatanya cuma batu. Kali lagi kemungkinannya kecil sekali. Ketopong itu tertutup loh saudara. Ya. Ketopong itu tertutup. Jadi untuk mengalahkan Goliat kemungkinannya kecil sekali. Tetapi Daud bisa kalahkan itu. Karena apa? Allah yang bekerja. Ya, firman Tuhan katakan karena Allah lah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu percaya saudara. Ya, Tuhan sudah berkali-kali nolong saudara, mosok sik gak percaya toh. Kok nemen-men gak percaya itu. Jadi kalau orang Kristen masih bingung itu kebacut saudara. Ngadepi masalah saya bingung, saya takut kebacut. Karena apa? Enggak percaya sama Tuhan. Ketika murid-muridnya mereka ketakutan menghadapi gelombang di tengah telaga, danau. Tuhan Yesus cuma katakan apa kepada murid-muridnya? Hai kamu orang yang kurang percaya. Sederhana. Kalau saudara takut menghadapi masalah saudara, Tuhan cuma katakan, hai kamu orang percaya, mengapa kamu takut? Aku sudah berkali-kali tolong kamu. Apa Tuhan gak ketok ya? Jadi kurang percaya. Saudara, mari pagi hari ini kita punya Tuhan yang besar. Ya. Kita ikuti. Ya. Saudara, kita ikuti caranya Tuhan. Kita ikuti jalannya Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Bukan cara kita untuk mengalahkan persoalan kita. Tetapi kita gunakan cara-cara Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Nah, kita pakai cara Tuhan. Bukan cara kita lagi. Tetapi cara Tuhan untuk mengatasi masalah kita, masalah saudara. Ketika saudara pakai cara Tuhan, firman Tuhan katakan Allah turut bekerja. Amin. Ya, gak ada masalah buat kita ya, yang tidak bisa diatasi. Mari kita semua bangkit berdiri. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Kau yang selalu tolong kami, Kau yang selalu menyertai kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau kuatkan iman kami. Tuhan, sekarang kami gak takut. Gak takut akan segala persoalan ini. Meskipun persoalan yang kami hadapi rasanya besar. Rasanya gak mungkin saya bisa ngatasi. Tapi ketika kami mengubah cara pikir kami, ketika kami mulai percaya kepada Engkau, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kami. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Firman-Mu katakan Engkau turut bekerja. Karena Engkau yang mengerjakannya di dalam kami Tuhan. Sehingga kami dapat menang. Ajar kami Tuhan percaya akan janji-Mu. Percaya akan janji-Mu Tuhan.
sehingga kami Bapa memperoleh kemenangan demi kemenangan, menang dan menang, sehingga kami dapat masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman itu senantiasa menguatkan hati kita, amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan. Untuk pertama Ibu Joko dan yang kedua Ibu Paryono. Kita percaya kita akan melintasi badai hidup ini bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kamis jam 6 Komsel 2 di rumah Ibu Mitro, pujian Ibu Endang. Untuk hari Sabtu jam 5:30 latihan musik. Minggu jam 8 ibadah raya disertai Minggu jam 8 ibadah leader Christian, singer Riani sama Hosea. Untuk pemain musik drum Bapak Wito, bass Nathan, keyboard Brian, gitar Rian. Sudah?
Haleluya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat-Mu atas kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, berapapun yang mereka persembahkan, mari Tuhan Kau kembalikan berlipat kali ganda di hadapan-Mu. Supaya nyata kuasa-Mu, nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu, rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Engkau pakai mereka Tuhan. Yang masih sekolah Engkau berkati sekolahnya. Supaya nyata kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak hadir di tempat ini. Mari Tuhan Kau melawat mereka. Di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau melawat dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai sehingga dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, pemeliharaan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.